Assalamualaikum Bu Dian, sehat Bu? Assalamualaikum Bu Putri, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kita mulai aja ya kalau begitu acara seminar online kita hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang di acara online seminar series ke-16 ya untuk sesi yang pertama hari ini. Karena nanti siang juga ada sesi yang kedua, yaitu bedah buku dengan Pak Deden. Ya, yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, mari kita bangkitkan semangat kita semua di pagi hari ini, meskipun peserta baru 26 orang ya, biar kita semangat pagi, harus tetap semangat. Ya, Bu Dian. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua, kepada Ibu Dekan, kepada Bapak Ibu Wakil Dekan, kepada Ibu Bapak Kaprodi dan Ketua KK. Dan gimana Bu Dian, hari ini sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Siap. Semangat ya Bu, membagi ilmu untuk hari ini ya Bu ya. Semangat. Siap. Bu Dian Putri Ramadhani ini akan membagi ilmunya kepada kita sebagai pemateri dan berbagi ilmu untuk hari ini. Tak lupa juga saya sapa untuk Bapak dan Ibu dan semua rekan-rekan lainnya dan mahasiswa kalau ada yang hadir ya Bu ya. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Putri Fariska yang akan memandu acara jalan seminar online hari ini. Ya, Insya Allah hari ini seminarnya direncanakan akan dilaksanakan hingga pukul 11 nanti. Namun sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran hari ini dan kesehatan kita serta keselamatan kita semua. Mangga berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Kepada Bapak dan Ibu panitia, mohon dibantu. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, singsingkan
inovasi unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih kepada panitia. Namun acara seminar hari ini akan terasa kurang lengkap kalau kita tidak melakukan foto bersama. Maka dari itu, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan foto bersama sejenak. Ya, kepada Bapak dan Ibu panitia, saya persilakan untuk membantu mendokumentasikan para peserta seminar hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, kami dari Panitia Seminar Online izin mendokumentasikan untuk acara hari ini. Dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, mangga Ibu, dilanjut. Ya, hatur nuhun Pak Nizar. Baik, hadirin yang saya hormati, mari kita masuk ke acara inti dari seminar online hari ini. Sebagai yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa seminar hari ini akan mengambil tema menguak polarisasi ideologi politik pada percakapan publik dengan studi metodologi dari SNA. Tema tersebut akan disampaikan oleh Ibu Dian Putri Ramadhani SMMM yang akan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Agenda acara inti dari seminar ini terdiri dari penyampaian materi, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi. Namun sebelum Ibu Dian memaparkan materinya hari ini, saya bacakan terlebih dahulu ya Bu ya, tentang CV Ibu. Nama dan beserta gelar Ibu adalah Dian Putri Ramadhani SMMM. Bidang kepakarannya yaitu Big Data dan Social Network untuk manajemen dan bisnis. Jadi kalau saya baca CV-nya Bu Dian ini luar biasa sekali ya Bu ya. Riwayat pekerjaan 5 tahun terakhirnya sebagai dosen profesional di MBTI, Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, beserta beliau juga merupakan pengembang produk untuk Digital Business Ecosystem Research Center di Universitas Telkom atau Telkom University. Kebetulan S1 dan S2-nya lulusan dari Telkom ya Bu ya, S1-nya dari Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, yaitu tahun 2014 dan 2018. Berarti terlihat Ibu betapa mudanya Ibu ya, baru 2014 masuk. Oke, dan S2-nya Magister Manajemen di Universitas Telkom tahun 2018 dan 2019. Ini kayaknya Ibu masuk dalam fast track ya Ibu ya? Betul, Bu Putri. Betul, oke, siap. Ya, begitu pula dengan sertifikasi, beliau mempunyai sertifikasi Big Data Analysis International Certification di tahun 2020. Beliau juga sudah mempunyai buku ya Bu ya, bukunya Pengenalan Social Network Analysis, Konsep dan Praktis
ini di tahun 2020. Saya hanya membacakan yang hanya tahun-tahun yang sekarang aja ya Bu ya. Dari CV Ibu akan banyak ya. Begitu pula Ibu mempunyai hak cipta aplikasi platform deteksi motif jaringan ini juga di tahun 2020. Riwayat publikasi juga beliau banyak untuk riwayat publikasinya. Saya membacakan untuk yang tahun 2020 yaitu beliau sudah submit ke jurnal internasional untuk Scopus dengan judul Event Based Dynamic Banking Network Exploration for Economic Anomaly Detection. Ya, begitu pula tahun 2020 beliau mempunyai riwayat publikasi yaitu Analyzing E-commerce Customer Experience Using Text Mining, case studinya untuk paperless.co. Ini dipublikasikannya in Digital Economy for Customer Benefit and Business Fairness. Beliau juga aktif sebagai konsultan, ya, sebagai peneliti dan pada proyek riset jaringan polarisasi informasi antar ideologi politik ini antara Psikologis Politik Universitas Indonesia dan Telkom University tahun 2020. Beliau juga merupakan data analis, ya. Background beliau tentang data analis ini sudah banyak, sudah tidak diragukan lagi. Begitu pula dengan riwayat pengabdian masyarakatnya juga sudah banyak, dan riwayat penunjang lainnya seperti pembicara di sosial media analitik workshop di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau sebagai instruktur pada International Big Data Analysis. Begitu banyak prestasi dari Bu Dian ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Ibu ya. Dengan usia yang masih muda, prestasi dan publikasinya sudah lumayan banyak ya, dengan sudah melahirkan buku juga. Mangga Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dian untuk menyampaikan materinya. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Bu Putri sudah diperkenalkan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini saya akan sharing sedikit ya Bapak dan Ibu tentang proyek riset yang sudah dilakukan kurang lebih 1,5 tahun terakhir dengan tim. Nah, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang proyek riset yang sudah hampir selesai tahap pertamanya dan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Nah, proyek riset ini topiknya adalah tentang menguak pola polarisasi ideologi politik pada percakapan publik, studi metodologi social network analysis. Nah, penelitian ini sebenarnya adalah kolaborasi dari ilmu ideologi politik dengan ilmu metodologi social network analysis. Tentu saja ini tidak hanya dilakukan oleh kita ya, karena di Telkom University kan belum ada studi yang khusus untuk ideologi politik. Nah, ini merupakan proyek riset kolaborasi antara Lab Psikologi Politik Universitas Indonesia dengan Lab Social Computing and Big Data di Telkom University. Nah, kalau kita lihat nih Bapak dan Ibu dan peserta lainnya, di sini ada dua ilmu, ideologi politik dan studi metodologi SNA. Sudah tentu saja ya, kalau ideologi politik ini adalah ranahnya Lab Psikologi Politik Universitas Indonesia. Sedangkan kalau kita Social Computing and Big Data, kita fokus untuk mengkuantifikasi perilaku manusianya. Nah, yang bakal banyak kita sharing hari ini adalah tentang studi metodologi SNA-nya yang digunakan untuk menguak pola polarisasi ideologi politik pada percakapan publik di media sosial ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita bakal cerita banyak tentang fenomena-fenomena politik yang ada di media sosial dengan menggunakan metodologi social network analysis. Nah, ini tidak hanya terbatas untuk studi politik ya Bapak dan Ibu. Jadi metodologi social network analysis ini sangat bisa diterapkan untuk studi kasus lainnya, terutama yang berkaitan dengan bisnis, itu bisa sekali. Karena social network analysis ini ilmunya general, jadi bisa digunakan untuk apa saja. Baik, saya mau memperkenalkan dulu, ini adalah tim risetnya. Tim risetnya ada dari Lab Psikologi Politik Universitas Indonesia. Kalau dilihat di sini ada Prof. Hamdi Muluk ya, ketua labnya. Kemudian ada Mbak Agnes dan Mas Jo. Kita sering komunikasi bareng untuk riset ini. Kemudian dari Lab Social Computing and Big Data tentu saja ya, ada Bapak Andri Alamsyah. Dan kemudian ada saya, kemudian ada juga dibantu sama Mas Dito. Seperti itu.
Nah, kita udah berkolaborasi hampir sekitar 1,5 tahun, mulai dari tahun 2020 di awal tahun, kita diskusi bareng di Bandung tentang riset apa ya yang potensial untuk menggabungkan antara ilmu psikologi politik dengan ilmu big data analytics, karena kalau digabungkan ini sepertinya sangat menarik, masih jarang dilakukan di Indonesia. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, kita menemukan jurnal rujukan yang kemudian kita jadikan sebagai penelitian di Indonesia yang pertama, seperti itu. Nah, kebetulan setelah pertemuan pertama itu terjadi pandemi COVID-19, sehingga kita jarang bertemu. Dan akhirnya kita bertemu kembali beberapa bulan yang lalu, yaitu April 2021, untuk membicarakan bagaimana sih artikel yang ingin kita produksi, karena kita sudah selesai dalam tahap mengambil kesimpulan dan kemudian juga analisis datanya sudah selesai, tinggal menuliskan ke dalam artikel ilmiahnya. Jadi kita bertemu kembali sekitar 2 bulan yang lalu ya, Bapak dan Ibu. Dan proyek risetnya sampai sekarang masih berlanjut dan akan dilanjutkan dengan topik-topik lanjutan yang lebih mendalam lagi. Seperti itu. Nah, saya ingin cerita mulai dari latar belakang kenapa kita tertarik untuk melakukan penelitian ini. Sebenarnya latar belakangnya adalah tentu saja ya Bapak dan Ibu, penggunaan media sosial. Media sosial dulunya kurang populer. Nah, sekarang seiring dengan berjalannya waktu sudah sangat populer, apalagi kalau dengan situasi pandemi COVID-19 ya, semua orang diminta untuk stay at home. Ya mau nggak mau kita harus keep up to date dari sosial media, baik itu kabar terbaru tentang rekan kita, atau berita-berita terbaru tentang apa saja deh, itu biasanya kita temukan di media sosial. Selain itu kita juga bisa bertukar opini dan lain sebagainya. Jadi memang penggunaan media sosial ini sudah sangat masif. Nah, berdasarkan data yang dihimpun dari We Are Social, saya juga cukup kaget bahwasannya Januari 2021 pertumbuhan sosial media ini mencapai 8,1%, sangat luar biasa besarnya, di mana didominasi oleh kaum milenial. Nah, kaum milenial ini sebenarnya ngapain sih di media sosial? Kenapa mereka menggunakan media sosial sehari-hari? Nah, dari data yang dihimpun dari Global Web Index, alasan utama milenial menggunakan sosial media yang pertama adalah mereka ingin stay up to date dari berita-berita terkini ya, nggak mau ketinggalan berita seperti itu. Kemudian yang kedua, atau hanya sekedar untuk mencari video-video lucu, kemudian konten-konten yang menghibur dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mengisi waktu luang, stay connected dengan teman dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini yang sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu to stay up to date with news. Jadi kita akan selalu up to date dengan berita-berita terkini. Dan selain kita up to date, kita juga ingin share opinion. Jadi kita ingin menyampaikan opini kita terkait suatu topik, seperti itu, topik-topik yang terkini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita memiliki pandangan tertentu, opini tertentu terhadap suatu topik, dan kemudian orang lain memiliki opini yang lain yang mungkin bertentangan dengan kita, nah disinilah mungkin muncul perdebatan-perdebatan kecil, atau kemudian saling senggol satu sama lain. Nah, ini kerap sekali terjadi di media sosial. Dan inilah yang menjadi dasar fenomena mengapa kita menggunakan media sosial sebagai sumber data penelitian kita. Nah, ini ya, kalau dulu kita cekcok biasanya sama orang secara langsung gitu ya, Bapak dan Ibu. Kayak apa aja diributin. Tapi ternyata sekarang dengan pertumbuhan media sosial, ternyata orang cekcoknya udah nggak secara langsung lagi, tapi cekcoknya udah secara online gitu. Kalau dulu orang cekcok hanya orang di sekitaran suatu daerah aja ya, lokal, karena mereka harus bertemu untuk cekcok. Kemudian kalau sekarang untuk berdebat, orang lebih gampang ya Bapak dan Ibu, karena dari Sabang sampai Merauke itu gampang, tinggal ketik pakai jempol aja, mereka udah bisa melakukan suatu debat di media sosial. Dan kemudian ini juga memungkinkan massa yang lebih banyak, karena melibatkan
pihak-pihak yang lebih luas wilayah geografisnya. Seperti itu. Nah, itulah mengapa sudah terjadi pergeseran perilaku perdebatan dari yang awalnya lokal menjadi global di media sosial. Seperti itu. Oke. Kemudian sebenarnya apa sih yang sering mereka perdebatkan? Biasanya mereka perdebatkan apapun itu. Baik artis, berita-berita terkini, produk kecantikan terkini, atau sekedar makanan seperti yang kemarin ya, kalau teman-teman dan rekan-rekan pernah dengar, BTS Meal. BTS Meal itu memicu pro kontra dari netizen. Yang pro adalah yang K-popers, mereka sangat antusias dengan kemunculan kerjasama antara McDonald's dengan idol mereka. Kemudian yang kontra adalah ternyata BTS Meal ini menimbulkan kerumunan di publik sehingga beberapa gerai McDonald's diberi peringatan seperti itu. Jadi ada saja bahan yang digunakan untuk berdiskusi atau berdebat di media sosial, tidak terbatas. Termasuk di dalamnya adalah politik. Politik ini merupakan topik yang empuk sekali untuk dijadikan topik perdebatan ya, Bapak dan Ibu. Mulai dari isu-isu kecil sampai isu-isu besar, itu hobi banget didebatkan di media sosial. Saya kebetulan orang yang update di Twitter, jadi setiap hari saya suka nge-scroll trending topics di Twitter ya Bapak dan Ibu. Dan beberapa hari terakhir kalau saya lihat, isu-isu terkait politik itu tidak pernah absen menjadi trending topics. Selalu aja satu hari itu minimal sekali ada isu politik yang menjadi trending topics. Kemudian isu politik ini juga terkadang suka memicu perdebatan-perdebatan kecil yang akhirnya membesar. Seperti itu. Jadi ada saja pandangan-pandangan yang berbeda, mereka saling bertukar pandangan, kemudian adu argumen, dan kemudian menjadikan suatu isu menjadi lebih besar. Seperti itu. Nah, itulah yang ingin kita teliti sebenarnya di sini. Bagaimana pola mereka berinteraksi satu sama lain di bidang politik. Nah, hubungan antara sosial media dan politik ini ternyata sudah pernah dituliskan oleh Barbera pada tahun 2020 dalam bab yang berjudul Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization. Di sini dinyatakan bahwasannya karakteristik utama dari situs jejaring sosial itu memungkinkan individu dengan pemikiran politik yang sama menemukan satu sama lain. Jadi, biasanya apabila seseorang memiliki pandangan A, maka beliau lebih suka berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan A. Jadi lebih condong menyukai lingkungan dengan pemikiran politik yang sama, seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan individu ini lebih cenderung terpapar informasi dari sudut pandang yang sama, sehingga memperkuat pandangan politik mereka. Dengan demikian, mereka itu lebih cenderung tetap terisolasi dari individu lain dengan pandangan yang berlawanan. Jadi mereka lebih condong ngumpul aja ke orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dan menghindari berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berlawanan. Nah, inilah yang menyebabkan muncul fenomena yang dinamakan echo chamber. Baik. Tentang echo chamber ini merupakan di mana keadaan seseorang individu tidak melihat atau mendengar dari berbagai topik atau ide. Jadi mereka hanya mendengar apa yang mereka yakini saja. Ibaratnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada sekelompok orang dengan ideologi yang sama, kemudian mereka saling berbicara satu sama lain di dalam suatu gua. Kedengarannya sih besar gitu gaungannya. Tapi tanpa mereka sadari, itu hanya pantulan-pantulan dari apa yang mereka ungkapkan, dari pemikiran-pemikiran mereka, tidak sebesar itu. Hanya saja mereka mendengar gaungan dari apa yang mereka ucapkan, sehingga seolah-olah menjadi lebih besar. Sehingga mereka terperangkap dalam informasi yang hanya memperkuat pandangan politik mereka. Begitu juga dengan orang yang berkeyakinan B, misalnya seperti itu. Sehingga orang yang A memiliki terjadi echo chamber, yang B juga terjadi echo chamber, sehingga mereka hasilnya adalah mereka semakin terpisah menurut spektrum ideologinya. Nah, namun
ternyata media sosial itu tidak hanya bisa memperparah keterpisahan ini, tapi kalau misalnya warganet itu mampu menggunakan media sosial untuk memperkaya sudut pandangnya, kemudian mampu mendorong kontak antar kelompok, polarisasi ini ternyata dapat diminimalisir. Jadi tergantung bagaimana warganet itu menyikapin informasi yang mereka peroleh di media sosial. Nah, penelitian ini ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih, apakah terjadi echo chamber, apakah terjadi polarisasi di dalam jejaring percakapan terkait isu-isu politik di Indonesia. Seperti itu. Nah, berbicara tentang yang membedakan adalah ideologi ya Bapak dan Ibu. Ideologi itu merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai atau cita-cita kemasyarakatan dari seseorang. Jadi bayangin aja ketika ada dua individu memiliki prinsip, nilai, dan cita-cita yang berbeda dengan individu lainnya, sudah pastilah bahwasanya kedua individu ini memiliki perbedaan cara memandang dunianya. Ada yang diyakini di sini benar, diyakini di sini benar. Ya, itu cara individu untuk memandang dunianya. Karena prinsip mereka berbeda, pasti saja caranya juga berbeda. Di Amerika Serikat ada dua jenis ideologi, yaitu ada ideologi liberal dan konservatif. Hanya ada dua, liberal atau konservatif. Dan artikel-artikel yang memuat penelitian ilmiah terkait polarisasi ideologi politik di Amerika Serikat itu sudah sangat banyak untuk dua ideologi ini, liberal dan konservatif. Misalnya seperti ini. Ini adalah pola interaksi antar blok pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2004. Ditemukan bahwasanya terjadi echo chamber di sini. Dan juga network-nya jadinya terpolarisasi. Ada kubu A, ada kubu B, yang mereka saling berinteraksi sesamanya saja. Jelas sekali terlihat ya, parah banget Bapak dan Ibu kalau di sini dilihat polarisasinya, terlihat dengan sangat jelas. Nah, kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Barbera pada tahun 2015. Ini lebih terkini. Datanya yaitu dari data Twitter. Kalau ini kan dari political blogs ya. Zaman dulu, zaman 2004 itu masih trennya adalah ngeblok gitu. Kalau sekarang trennya adalah nge-tweet. Nah, si Barbera ini sudah melakukan studi kembali pada tahun 2015 tentang interaksi percakapan terkait political topics yang ada di Twitter. Ini di Amerika Serikat juga, jadi ideologinya hanya ada dua, yaitu liberal dan konservatif. Penelitian dengan judul Tweeting from Left to Right, is Online Political Communication More than an Echo Chamber? Ini menunjukkan bahwasannya echo chamber ini terjadi di berbagai topik-topik politik. Misalnya yang pertama adalah pemilu presiden tahun 2012. Kita bisa dengan jelas melihat bahwasannya network ini terbagi menjadi dua. Ada kubu yang konservatif, ada kubu yang liberal. Nah, liberal yang biru ya Bapak dan Ibu, dan konservatif yang berwarna merah. Kita bisa lihat ada batas yang jelas di sini. Ini orang-orang yang berideologi konservatif, ini orang-orang yang berideologi liberal. Mereka ternyata cenderung berkomunikasi dengan sesamanya. Dan network-nya ternyata terpisah antara yang liberal dan konservatif. Begitu juga dengan topik budget. Ini terpisah menjadi dua juga, bisa kita lihat dengan jelas. Ada kubu konservatif dan liberal. Begitu juga tentang governance shutdown, marriage equality, kemudian state of the union. Kebetulan yang minimum wage ini kayaknya datanya kurang seimbang, jadi mereka lebih mayor di isu dari minimum wage ini lebih mayor dibicarakan oleh orang-orang liberal. Sedangkan konservatifnya hanya sedikit, jadi kelihatannya didominasi oleh yang berwarna biru. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, jelas sekali terlihat bahwasannya terjadi polarisasi di dalam network ini. Di setiap topik-topik politik di Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi ini terjadi juga di Indonesia? Karena kita tahu bahwasanya di Indonesia ideologinya bukan liberal dan konservatif. Kita melibatkan banyak ideologi kalau di Indonesia. Nah, penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana sebenarnya polarisasi yang terjadi pada percakapan-percakapan politik
yang ada di Indonesia, berdasarkan ideologi yang ada di Indonesia. Jadi tidak mengikut ideologi yang ada di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, di sini studi kasus kita adalah pemilu 2019. Kenapa kita ambil pemilu 2019? Karena pemilu 2019 ini adalah pemilu yang terakhir ya Bapak dan Ibu, dan pemilu ini adalah pesta politik yang sangat besar di Indonesia. Sehingga ini sangat menarik untuk diteliti. Dan saya juga melihat beberapa sumber artikel menyatakan bahwasanya pada pesta politik 2019 ini, media sosial menjadi medan perang. Kemudian media sosial Pilpres zaman now dan perang opini di media sosial. Bagaimana hoax mendikte Pilpres. Pokoknya banyak sekali artikel-artikel yang memuat peperangan di media sosial pada saat acara politik tersebut. Bahkan tidak hanya pada saat ya, sebelum dan sesudahnya itu juga sangat luar biasa perang di media sosialnya antar satu netizen dengan netizen lain, pendukung kubu A dengan kubu B. Itu banyak sekali terjadi. Tapi kita di sini tidak ingin melihat kubu A dan kubu B seperti itu. Tapi lebih melihat bagaimana ideologi yang terpolarisasi di dalam jejaring percakapan tersebut. Oke. Nah, kalau kita tidak memasukkan ideologi ke dalam jejaring sosial, kita bisa mendapatkan percakapan seperti ini. Yang kita dapatkan hanya ada orang-orang yang berkerumun di tengah-tengah percakapan, sedangkan beberapa orang lainnya hanya menjadi pendukung di pinggir-pinggir percakapan, seperti itu. Tidak ada insight lainnya yang bisa kita dapatkan. Padahal di sini kita ingin melihat, apakah orang-orang itu cenderung echo chamber? Nah, diperlukan metodologi social network analysis yang lebih advance nih dalam menentukan bagaimana ideologi seseorang, kemudian bagaimana lokasi mereka dalam percakapannya di media sosial terkait isu politik, dan lain sebagainya. Itulah yang akan kita teliti di dalam penelitian ini. Nah, karena tadi ideologi Indonesia ternyata berbeda dengan ideologi yang ada di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat hanya ada konservatif dan liberal, namun di Indonesia ternyata melibatkan lebih banyak dimensi lagi. Ternyata berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lab Psikologi Politik Universitas Indonesia, mereka mengajukan ada 3 dimensi ideologi. Yang pertama adalah dimensi agamis sekuler, yang kedua dimensi kapitalis sosialis, dan yang ketiga adalah dimensi konservatif liberal. Nah, ketiga dimensi ini akan kita petakan polarisasinya. Jadi tidak hanya melibatkan 2 ideologi, tapi kita melibatkan 6 ideologi di sini. Karena memang kondisi di Indonesia berbeda dengan kondisi masyarakat di Amerika Serikat. Nah, pertanyaan yang ingin dijawab di sini adalah bagaimana polarisasi ideologi politik di Indonesia pada percakapan publik di media sosial terkait Pilpres 2019. Nah, di sini kita punya dugaan sementara bahwasanya kalau di dunia nyata percakapan terkait pemilihan presiden 2019 ini memang nyata terlihat polarisasinya. Bagaimana dengan percakapan di media sosial? Apakah terjadi polarisasi yang sama seperti yang ada di dunia nyata? Nah, itulah yang akan kita jawab melalui penelitian ini. Untuk menjawabnya, kita memiliki 4 tahapan penelitian. Yang pertama yaitu penentuan sampel, kemudian yang kedua adalah pengumpulan data, kemudian yang ketiga adalah penentuan ideologi pengguna, yang keempat kemudian kita akan memetakan polarisasi percakapan. Jadi pengguna itu ditetapkan dulu ideologinya, baru kemudian kita petakan di dalam jaringan percakapannya berdasarkan ideologi yang dia miliki. Nah, untuk penentuan sampel, sampelnya kita ambil 17 aktor politik di Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi 17 aktor politik ini ditentukan oleh pihak psikologi politik UI yang lebih kompeten dalam hal itu, gitu. Nah, 17 aktor politik ini dipilih yang berkontribusi dalam banyak perbincangan tentang pemilihan presiden 2019, kemudian mereka yang aktif di Twitter memiliki followers yang banyak, itu kriterianya. Nah, dari 17 aktor politik Indonesia, sebut saja kita menghimpun aktor A, aktor B, aktor C, aktor D, aktor E, F, dan sampai dengan Q. Ada 17 aktor politik. Nah, ke-17 aktor politik ini kemudian
ditentukan ideologinya. Penentuan ideologi politik dari aktor politik ini dilakukan dengan formula pengukuran ideologi politik, psikologi politik Universitas Indonesia. Jadi mereka punya tools untuk mengukur ideologi tersebut dengan menggunakan expert judgment. Jadi mereka mengumpulkan expert untuk menentukan, oh si A ideologinya ini, si B ideologinya ini, dan seterusnya. Setelah dilakukan penentuan itu, kita mendapatkan data seperti ini. Ternyata aktor politik A memiliki ideologi sekuler, liberal, dan kapitalis. Jadi mereka masing-masing individu itu memiliki 3 ideologi, satu untuk masing-masing dimensi. Kan tadi ada 3 dimensi ya Bapak dan Ibu. Jadi dimensi pertama beliau ternyata sekuler, dimensi kedua beliau ternyata liberal, dimensi ketiga ternyata beliau kapitalis. Dan begitu juga seterusnya sampai aktor ke-17. Kita sudah tentukan ideologi masing-masing dari aktor tersebut. Setelah kita tentukan ideologinya, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu pengumpulan data. Data ini dikumpulkan dari Twitter pada bulan April sampai dengan Juni 2019. Di mana data yang kita kumpulkan ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah data followers-nya. Jadi kita mengambil seluruh followers ke-17 aktor politik tersebut. Di mana secara total ada 44.058.080 akun. Besar sekali. Ya, kan aktor-aktor politik itu memang memiliki followers yang cukup besar ya Bapak dan Ibu, apalagi digabungkan ke 17-17-nya pasti saja jumlahnya jadi sangat besar. Setelah itu kita sudah memiliki data followers dari ke-17 aktor politik tersebut, kita juga mengambil data percakapannya. Jadi ada data followers, ada data percakapan. Kalau data percakapan ini, kita ambilnya untuk 2 sisi. Percakapan pro paslon 1 dan percakapan pro paslon 2 dengan hashtag-hashtag yang populer digunakan pada saat itu. Nah, setelah kita himpun datanya, ternyata untuk percakapan pro paslon 1 ini ada 411.717 tweets, untuk pro paslon 2 ada 753.761 tweets. Jadi memang penelitian ini melibatkan skala data yang sangat besar dan kompleksitas komputasi yang lumayan besar juga. Nah, nih, ini dia bahan bakarnya, ada 2, followers dan percakapannya. Setelah itu, tahap ketiga yaitu kita akan menentukan ideologi penggunanya. Kan tadi kita baru menentukan ideologi aktor politiknya, sedangkan yang terlibat dalam percakapan itu banyak sekali bukan aktor politiknya, tapi lebih ke warganet. Nah, kita akan melihat ideologi warganet ini sebenarnya apa sih? Nah, penentuan ideologi warganet ini, followers-followers dari ke-17 aktor politik ini ditentukan dengan metode social network analysis, di mana metode social network analysis ini merupakan metode yang sangat baik dalam mendeskripsikan interaksi yang kompleks. Beliau dapat menjelaskan interkoneksi di antara entitas-entitas yang terlibat. Secara sederhana, sebenarnya social network analysis ini hanya ada 2 komponennya. Komponennya ada node dan ada edges. Node ini bisa merepresentasikan apa saja. Pelakunya. Misalnya kalau kita mau melihat interaksi antar pengguna Twitter, maka node-nya adalah pengguna Twitter. Kalau misalnya kita ingin melihat interaksi ekspor-impor, maka nodes-nya bisa jadi adalah negara. Kalau misalnya kita interaksinya adalah transaksi antar bank, bisa jadi nodes-nya adalah bank. Gitu. Jadi disesuaikan dengan konteks apa yang ingin diteliti. Kebetulan pada saat ini kita ingin menganalisis antar pengguna Twitter, sehingga node di sini adalah pengguna Twitter. Kemudian komponen yang kedua yaitu edge. Edge merepresentasikan aliran interaksi di antara perilaku. Jadi gini, kalau misalnya edge ini juga kontekstual Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita ekspor-impor, maka edge-nya adalah aktivitas ekspor-impor. Tapi kalau following followers, berarti edge-nya adalah aktivitas memfollow. Apabila dia mention, berarti edge-nya adalah aktivitas mention. Jadi tergantung aktivitas apa yang ingin direpresentasikan sebagai hubungan satu individu dengan individu lainnya. Seperti itu. Nah, metode social network analysis ini bisa dibangun dengan 2 input dataset.
kita membentuk ini, input datanya seperti ini. Ada node list dan ada edge list. Kalau node list itu adalah informasi terkait node-nya. Jadi misalnya ada si A. Si A ideologinya apa? Warna favoritnya apa? Size sepatunya apa? Kemudian usianya berapa? Itu bisa dinyatakan semuanya di dalam yang namanya node list. Jadi segala informasi terkait aktor itu bisa dinyatakan di dalam node list. Komponen yang kedua adalah edge list. Edge list ini tidak mendeskripsikan aktor, tapi mendeskripsikan hubungannya. Misalnya, si A dengan si B terhubung sebanyak 1 kali. Si A dan si C terhubung sebanyak 2 kali. Nah, itu hubungannya ada di edge list. Jadi ada 2 data yang berbeda, node list dan edge list. Node list untuk mendeskripsikan aktor dan edge list untuk mendeskripsikan hubungannya. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita membuat edge list, mendeskripsikan hubungan antar satu aktor politik dengan followersnya. Aktor politik itu dijadikan sebagai target, sedangkan followersnya dijadikan sebagai source. Jadi ketika si followers A memfollow si A, maka terjadilah hubungan seperti ini. Artinya si vol 1 ini memfollow A. Ketika direpresentasikan, jadinya seperti ini. Ada hubungan antara vol 1 dengan A, vol 2 dengan A, dan vol 3 dengan A. Secara sederhana, kita sudah punya network 1. Tapi, kan bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, bahwasannya followers kita tadi ada sekitar 44 juta akun. Sehingga edge list-nya ini ada 44 juta baris ke bawah. Seperti itu, memang melibatkan komputasi yang cukup besar. Ini baru followers dari satu aktor politik. Kemudian kita bisa tambahkan aktor politik lainnya, yaitu si B misalnya. Ternyata A dan B ini memiliki followers yang sama misalnya. Si follow 1 ini memfollow A dan memfollow B. Maka dia terhubung kedua-duanya, A dan B. Gitu. Nah, bagaimana menentukan ideologi politiknya? Apabila seseorang memfollow aktor politik A, maka dia dinyatakan memiliki ideologi yang sama dengan A. Apabila seseorang memfollow A dan B, maka ideologinya sama dengan A dan B. Seperti itu. Jadi lebih kecenderungan ideologi mana yang mereka ikuti di political actors-nya. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menambahkan aktor-aktor politik yang lainnya. Nah, yang ini. Awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Sudah masuk aktor politik yang memiliki ideologi yang berbeda. Antara A dan C memiliki ideologi yang berbeda. Nah, followers ini dinyatakan dari ideologi mana yang paling banyak beliau ikuti. Apakah ideologinya condong ke yang hijau atau ideologinya condong yang ke merah. Seperti itu. Nah, ini di dalam social network analysis ada yang namanya preferential attachment ya Bapak dan Ibu. Jadi seseorang memfollow orang lain itu bukan karena random, bukan karena secara acak, tapi karena alasan-alasan tertentu. Bisa jadi alasannya adalah karena kualitasnya, jadi karena kesepemahamannya, bisa jadi karena popularitasnya, dan lain sebagainya. Jadi metode yang diusulkan dari penelitian terdahulu, yaitu kita melihat saja kecenderungannya beliau memfollow yang mana. Apakah aktor politik berideologi A, maka dia berideologi A, atau aktor politik berideologi B, maka dia dinyatakan memiliki ideologi B. Nah, setelah kita petakan seluruh followersnya, kemudian kita mendapatkan data seperti ini, di mana ini datanya sudah saya masking. Aktor followers pertama memiliki ideologi agamis, kapitalis, konservatif, sekuler, kapitalis, konservatif. Jadi kita sudah bisa menentukan ideologi dari masing-masing followers. Dengan demikian tugas pertama kita sudah selesai, yaitu menentukan ideologi followersnya. Kita sudah punya node list ideologi followers. Selanjutnya, kita sudah tahu ideologinya. Langkah selanjutnya adalah kita
akan mengetahui bagaimana posisi seseorang berideologi A di dalam jejaring sosial. Nah, jadi kita punya dua data. Yang pertama inputnya adalah node list followers. Yang kita ambil dari sini ya Bapak dan Ibu, kita udah menentukan tadi. Si vol 1 ideologinya adalah agamis, ideologi 2-nya sosialis, dan ideologi 3-nya adalah konservatif. Kemudian kita punya data yang lainnya. Masih ingat ya Bapak dan Ibu? Tadi kita punya data yang pertama adalah followers, dan yang kedua adalah percakapan. Nah, data percakapan ini akan kita gunakan pada tahap keempat. Kita menggunakan data percakapan untuk yang kolom edge list, tabel edge list. Nah, kita sudah menentukan identitas dari node-nya pada tahap ketiga. Pada tahap keempat, kita mempetakan apakah followers terlibat dalam interaksi terkait pemilu 2019. Ketika mereka terlibat dalam minimal satu interaksi mention di dalam pemilu 2019, maka mereka akan terdaftar pada edge list. Seperti ini, berarti followers 1 dan followers 2 ini terlibat dalam percakapan sebanyak 6 kali. Dan seterusnya. Kita petakan sampai dengan habis datanya. Karena untuk mencocokkan ini memang memiliki tantangan komputasi yang besar, jadi pada saat pengolahan datanya kita cukup lama pada saat itu. Tapi hasilnya cukup memuaskan. Hasil dari ini bisa kita lihat di network ini. Ternyata kalau misalnya kita tidak melihat ideologi, kita tidak tahu bagaimana karakteristik seseorang di dalam jaringan percakapan politik tersebut. Ketika kita sudah memasukkan komponen ideologi di dalamnya, kita baru bisa tahu bahwasannya, oh mereka ternyata cenderung menggerombol. Orang-orang yang memiliki ideologi cenderung berkumpul dengan orang-orang yang berideologi sama. Begitu juga dengan ideologi lainnya. Jadi dengan jelas terlihat pemisahannya. Mereka terpisah antara ideologi A dengan ideologi B. Mungkin ini belum pernah diketahui ya sebelumnya di keadaan Indonesia. Tapi ini merupakan hasil penelitian yang sudah selesai dilakukan. Nah, kita di sini tidak hanya meneliti tentang percakapan gabungan. Nah, kita tidak hanya meneliti tentang percakapan gabungan, tapi kita meneliti percakapan pro paslon 1 dan pro paslon 2. Bagaimana sih sebenarnya percakapan antara paslon orang yang mendukung paslon 1 dengan orang-orang yang mendukung paslon 2? Ternyata hasilnya seperti ini. Untuk pro paslon 1, di bulan politik tersebut, ternyata ditemukan bahwasannya jaringannya didominasi oleh orang-orang berideologi sekuler, sebanyak 75,6%. Sedangkan agamis ada sebesar 24,4%. Nah, tidak terlihat ya Bapak dan Ibu, kalau dilihat di sini mereka bercampur gitu, karena memang sudah didominasi seperti itu ya, memang sudah didominasi oleh orang-orang yang sekuler seperti itu. Kemudian juga untuk pro paslon 1, ternyata untuk dimensi yang kedua, kapitalis dan sosialis, didominasi oleh kapitalis, tapi sosialisnya juga besar proporsinya. Sudah terlihat sedikit tentang bagaimana mereka memisah antara si kapitalis dengan yang sosialis. Nah, untuk ideologi dimensi ketiga, yaitu konservatif dan liberal, ada terlihat jelas juga pemisahannya, lebih didominasi oleh konservatif, tapi liberalnya juga banyak. Dan sudah terlihat bahwasanya mereka memisah. Seperti itu. Untuk yang pro paslon 1. Keadaan yang berbeda mungkin ditemukan di percakapan pro paslon 2. Untuk di pro paslon 2, ternyata percakapannya seperti ini. Untuk dimensi pertama, mereka didominasi oleh orang yang agamis. Sedangkan sebagian kecilnya adalah orang yang sekuler. Dan sudah terlihat di sini juga memisah, Bapak dan Ibu. Agamis itu cenderung ngobrol dengan yang agamis. Sekuler ini ngobrol sesama yang sekuler. Seperti itu. Begitu juga dengan yang dimensi kedua, sosialis kapitalis. Didominasi oleh orang-orang yang sosialis. Dan mereka cenderung ngobrol dengan orang-orang yang sosialis.
Sedangkan yang kapitalis membentuk yang terpisah. Begitu juga konservatif liberal. Kalau di pro paslon 2, sedikit ekstrem ya konservatif dan liberalnya, sangat besar didominasi oleh yang konservatif, sebesar 83,04%. Sedangkan yang liberal hanya 16,96%. Jadi kalau kita bisa lihat, memang mereka yang membicarakan tentang topik pro paslon 1 dan pro paslon 2 ini, orang-orang yang proporsi ideologinya berbeda. Saling berkebelakangan. Ya, gitu. Nah, jadi memang nggak heran ya Bapak dan Ibu kalau kemarin ramai sekali di media sosial untuk mendebatkan tentang topik-topik politik ini. Karena memang ya mereka pada dasarnya berbeda cara mereka memandang apa yang ada. Seperti itu. Nah, tapi nggak enak nih kalau misalnya kita hanya melihat dari sisi paslon 1, sisi paslon 2. Sedangkan kalau polarisasi, kita mau melihat tentang bagaimana interaksi antara keduanya. Dengan demikian kita membangun satu network yang merupakan gabungan antara percakapan pro paslon 1 dengan pro paslon 2. Jadinya seperti ini. Dan kelihatannya ini cukup baik hasil yang ditemukan. Di mana untuk dimensi pertama, agamis dan sekuler, ternyata hampir imbang proporsinya. Dan mereka secara jelas terlihat terpisah. Orang yang agamis dengan orang yang sekuler senang untuk berbicara dengan kelompoknya sendiri. Dan proporsinya itu yaitu 54,59 untuk yang agamis, 45,41 untuk yang sekuler. Begitu juga dengan yang sosialis dan kapitalis ya Bapak dan Ibu. Terlihat yang jelas bahwasanya mereka memiliki interaksi yang terpisah. Kemudian konservatif dan liberal, ternyata memang orang Indonesia ini lebih banyak yang konservatif ya Bapak dan Ibu dibandingkan dengan yang liberal. Sehingga konservatif ini mendominasi percakapan secara gabungan. Nah, kalau kita lihat di sini, terdapat pola kayak seperti yang bawah itu pasti agamis, sosialis, konservatif. Apakah setiap orang yang agamis selalu sosialis dan selalu konservatif? Ternyata tidak, karena proporsinya berbeda-beda Bapak dan Ibu. Jadi ada saja orang yang sekuler, sosialis, dan konservatif misalnya. Ada juga orang yang agamis, kapitalis, dan konservatif misalnya. Itu bisa saja terjadi. Kombinasi di antara dua pilihan dalam masing-masing 3 dimensi ini. Gitu. Jadi tidak selamanya orang yang agamis itu sosialis dan konservatif. Tidak selamanya seperti itu. Terbukti dari network yang terbentuk. Walaupun mayoritas seperti itu, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Oke, kemudian selain itu, selain kita menganalisis 3 dimensi ideologi ini, kita juga menganalisis pada saat pra, saat, dan pasca pemilu. Jadi pra ini adalah 1 bulan sebelum pemilu, saat ini adalah bulan pemilu, dan pasca ini adalah 1 bulan setelah pemilu. Pra ini pada bulan April 2019, saat itu Mei 2019, dan pasca itu adalah Juni 2019. Seperti itu. Nah, kemudian kita memetakan seperti yang kita lakukan pada awalnya tadi, dan kita temukan dinamika seperti ini. Untuk ukuran jejaring percakapannya, ternyata terjadi hal yang cukup luar biasa ya. Saya juga baru sadar ketika melakukan penelitian ini. Ternyata 1 bulan sebelum pemilu sudah ramai orang-orang yang membicarakan. Ini adalah jumlah orang yang terlibat ya Bapak dan Ibu. Awalnya yang terlibat itu sekitar 28.000. Pada saat bulan pemilunya, mereka jumlahnya meningkat sampai ke 43.000. Tapi surprisingly, 1 bulan setelah pemilu, ternyata mereka sudah tidak tertarik dengan topik pemilu. Hanya tersisa sekitar 5.000 orang saja yang membicarakan tentang itu. Sangat turun jauh, hampir hanya 10%. Begitu juga dengan percakapannya. Kalau ini kan orang yang terlibat, kalau ini adalah jumlah percakapannya. Jumlah percakapannya itu awalnya adalah 219.000, kemudian meningkat 393.000, kemudian menurun secara drastis hingga ke 15.000 saja. Itulah dinamika yang terjadi. Kemudian untuk profil jejaring percakapannya,
kita melihat modularity. Dalam ilmu social network analysis, modularity itu adalah tentang pengelompokan, Bapak dan Ibu. Jadi semakin mendekati satu, maka mereka semakin modular. Artinya mereka semakin membentuk kelompok-kelompok yang terpisah dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah, kita lihat bahwasanya ternyata seiring dengan berjalannya waktu, netizen yang mendiskusikan tentang pemilu 2019 ini semakin modular, semakin membentuk kelompok yang terpisah satu sama lain. Kalau kita lihat dari average weighted degree ini adalah rata-rata berapa interaksi satu yang dilakukan oleh seseorang gitu. Rata-rata interaksi yang dilakukan oleh seseorang pada saat pra pemilu itu sebanyak 7,7 kali. Jadi ya rata-rata 7,7 kali lah dia nge-mention orang lain terkait dengan isu politik ini. Kemudian intensitasnya meningkat menjadi 9 kali. Dari yang 7,7 meningkat jadi rata-rata 9 kali. Kemudian setelah pemilu berakhir, ternyata orang-orang udah sedikit males ya menggunakan isu-isu pemilu ketika bermedia sosial. Ternyata hanya 3 kali pada pemilu. Rata-rata orang nge-tweet tentang itu. Oke. Nah, itu kita sudah melihat dari sudut pandang profil jaringan. Kita melihat dari proporsi ideologi peserta percakapannya antara yang agamis sekuler, sosialis kapitalis, dan konservatif liberal. Ternyata pra, saat, dan pasca untuk agamis sekuler yang meningkat adalah yang agamis. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata orang-orang yang berideologi agamis ini muncul lebih banyak, lebih mendominasi. Sedangkan yang sekuler semakin menurun proporsinya. Kemudian yang sosialis kapitalis, ternyata yang meningkat adalah yang sosialis, yang kapitalis menurun. Konservatif liberal yang meningkat adalah yang konservatif. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang profil dari orangnya, orang yang konservatif, orang yang sekuler, orang yang sosialis, orang yang kapitalis, orang yang konservatif, orang yang liberal. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang hubungannya. Percakapan antara orang yang berideologi agamis dengan agamis, agamis dengan sekuler, sekuler dengan agamis, dan sekuler dengan sekuler. Misalnya seperti itu. Nah, untuk yang pro paslon 1, kita bisa lihat dengan sangat jelas di sini bahwasanya yang mendominasi jaringan itu adalah percakapan antara orang berideologi sekuler dengan orang yang berideologi sekuler. Kebalikannya, untuk yang pro paslon 2, ternyata lebih banyak orang agamis yang berkomunikasi dengan orang yang agamis. Atau orang yang agamis berkomunikasi dengan orang yang sekuler. Gitu. Jadi memang mereka berkebalikan. Nah, secara gabungan, kalau kita gabungkan di sini, ternyata bisa dilihat tren yang muncul adalah kemunculan percakapan antar orang agamis dengan agamis. Seiring dengan berjalannya waktu, proporsinya meningkat. Walaupun jumlahnya menurun ya Bapak dan Ibu, wajar saja karena memang tweets-nya kan semakin sedikit tadi. Jadi kita membandingkannya apple to apple berdasarkan persentase proporsinya. Nah, jadi ditemukan meningkat nih orang yang agamis dengan agamis. Seperti itu. Untuk sosialis dan kapitalis ditemukan juga seperti itu. Ternyata untuk yang pro paslon 1 didominasi oleh percakapan kapitalis dengan kapitalis. Sedangkan untuk yang pro paslon 2 lebih banyak didominasi oleh sosialis dan sosialis. Kalau digabungkan, ternyata masih didominasi oleh percakapan sosialis dengan sosialis dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan yang kapitalis dengan kapitalis proporsinya menurun seiring dengan perjalannya waktu. Untuk percakapan gabungan, ini cukup ekstrem ya Bapak dan Ibu karena proporsinya sangat berbeda jauh antara yang konservatif dan yang liberal. Nah, di sini yang pro paslon 1 tidak ditemukan sebenarnya yang mana yang mendominasi. Karena ternyata yang konservatif dan liberalnya itu sama, percakapannya hampir sama semua proporsinya. Namun, untuk yang pro paslon 2 ternyata didominasi oleh percakapan antara konservatif dengan konservatif. Meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian ketika digabungkan, ternyata memang
percakapan ini semakin lama semakin banyak percakapan antara orang-orang yang konservatif dengan yang konservatif. Seperti itu. Dan kemudian untuk proporsi tipe percakapan, nah ini dia nih yang bisa kita lihat sebagai apakah mereka itu cenderung berkomunikasi hanya dengan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka, atau malah hobi senggol sana sini, gitu. Nah, disinilah kita lihat di ketiga dimensi, agamis sekuler, kapitalis sosialis, dan konservatif liberal. Kita lihat ya, pada saat pra, saat, dan pasca. Ternyata tren yang muncul adalah seiring dengan berjalannya waktu, ternyata orang-orang semakin gemar berbicara hanya dengan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama. Dan proporsi orang yang berbicara dengan ideologi yang berbeda itu semakin menurun. Konservatif dan liberal juga mengalami tren yang sama. Orang-orang cenderung semakin senang untuk berkomunikasi hanya dengan yang ideologinya sama dibandingkan dengan yang ideologinya berbeda. Sedangkan kalau yang kapitalis sosialis ini menunjukkan tren yang sedikit berbeda, menunjukkan peningkatan pada saat pemilu berlangsung, namun trennya sedikit menurun dan cenderung datar sebenarnya ya pada saat setelah pemilu. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini, tetap saja ternyata proporsi untuk berbicara dengan sesama ideologi, dengan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, besar dibanding dengan kecenderungan untuk berbicara antar ideologi. Dengan jelas terlihat dari grafik ini. Sehingga dari penelitian ini, kita bisa memberikan beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah metode social network analysis ini ternyata berhasil memetakan polarisasi ideologi politik pada percakapan publik di media sosial, khususnya adalah topik-topik terkait Pilpres 2019. Kemudian ditemukan terdapat kecenderungan echo chamber dalam percakapan publik terkait Pilpres 2019 di media sosial. Mereka hanya biasanya lebih cenderung berkomunikasi dengan orang-orang yang sepemikiran dengan beliau. Walaupun tidak separah yang ini ya, kita temukan tidak seterpisah yang ini Bapak dan Ibu, tidak seterpisah political blocks pada presidential election di United States pada tahun 2004. Ini kan terlihat jelas. Namun di network kita itu terlihat pemisahannya, walaupun tidak sejelas yang ada di United States. Seperti itu. Tapi ada kecenderungan echo chamber di sana. Kemudian yang terakhir yang dapat disimpulkan adalah tingkat polarisasinya ternyata dinamis. Polarisasinya itu tidak konstan antara satu periode dengan periode lainnya. Ada dinamika di sana. Kadang meningkat, kadang menurun. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menyimak sharing dari saya. Apabila ada yang ingin diketahui lebih lanjut, boleh silakan Bapak dan Ibu. Maka nanti kita diskusi bersama. Hatur nuhun. Terima kasih Ibu Putri. Baik, Bu Dian, menarik sekali ini bahasan materi kita hari ini sangat memperkaya wawasan kita semua ya. Insya Allah mudah-mudahan tentang sentimen ini juga tentang sentimen analisis ini memang menarik kesimpulan menarik sekali. Kemarin saya sempat juga lihat di YouTube tentang perkembangan election nanti selanjutnya next bagaimana pasangan yang calon yang memang terkenal di sosial media itu lebih diunggulkan dibandingkan yang tidak ya. Sekarang kemarin ada beberapa di partai politik juga ada pergolakan tentang siapa yang bakal dijadikan pasangan calon next presiden kita seperti itu. Dan kemarin juga saya ngelihat gimana sentimen sentimen kalau Ibu lihat kemarin pada saat mungkin saya salah satu yang suka bola ya Bu ya. Kemarin pada saat harga saham Coca-Cola itu sempat turun karena kemarin tiba-tiba Ronaldo menyampingkan
si botol Coca-Cola dan digantikan dengan air putih, gimana sentimen sentimen pasar itu juga berpengaruh sekali ya, sentimen seseorang itu. Menarik Ibu tentang fenomena-fenomena media sosial ini ya, dengan pendekatan riset ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya akan izin untuk tampilkan dulu sebentar. Dari Resam. Nah, ini sudah terlihat ya, Ibu Dian? Sudah, ya, yang pertama ada pertanyaan dari Pak Sunu nih, yang menanyakan tentang bagaimana pendapat Budian tentang noise, terutama yang direkayasa di media sosial, termasuk juga tentang rekayasa seperti di Cambridge Analytica, seperti yang ditulis oleh Noam Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent. Mangga dijawab satu persatu dulu saja ya, Budian ya. Mangga Ibu Putri. Ya. Baik, terima kasih Pak Sunu. Iya betul sekali Pak. Noise di media sosial ini merupakan satu isu yang sangat populer ditanyakan ya. Kalau dulu saya sering membawa training tentang social network analysis, ini juga pertanyaan yang tidak pernah absen ditanyakan oleh peserta biasanya. Bagaimana nih, terutama tentang manipulasi di media sosial, kemudian juga ada tentang bot politik, kemudian ada influencer yang dibayar itu ya, Bu. Iya, betul. Nah, itu banyak sekali yang bisa dimanipulasi lah di media sosial gitu ya. Nah, kebetulan untuk yang riset kita kali ini, kita belum mengeksklud itu. Jadi semuanya masih dijadikan satu, belum ada di filter. Namun selanjutnya kita ada rencana memang untuk memisahkan orang-orang yang diduga sebagai bot, kemudian orang-orang yang diduga sebagai manipulator, dan lain sebagainya. Dan sekarang ternyata teknik-teknik rekayasa media sosial ini sudah bisa terdeteksi menggunakan algoritma machine learning yang canggih. Jadi sudah banyak sekali tersedia di Python, di R, dan lain sebagainya. Itu package yang sudah dibuat oleh orang lain dan otomatis dapat dilakukan untuk memprediksi suatu akun itu orang nyata atau ternyata mereka hanya ingin memanipulasi opini. Seperti itu, Bu. Jadi sudah ada solusinya sebenarnya, walaupun belum digunakan secara luas, karena kalau melibatkan teks, terutama ya penelitian data, mengolah data bentuk teks, itu biasanya memang terkendala di bahasa, karena bahasa kita kan sangat tidak terstruktur. Aku aja bisa aku, Q gitu ya Bu ya, jadi memang banyak sekali permasalahannya. Tapi sebenarnya itu sudah ada solusinya, Pak Sunu. Seperti itu, bisa kita solusikan. Begitu ya, Bu. Pendekatan semantiknya mungkin ya, Bu ya. Betul, Bu. Betul. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak Sunu ya, Pak Sunu. Mudah-mudahan puas. Selanjutnya ini dari pertanyaan dari Bu Ajeng, Bu, ditanyakan apakah dengan pendekatan riset menggunakan sentiment analysis ini mudah untuk dipelajari nggak sih sebenarnya, dan seperti tools statistik yang membantu mengolah data penelitian. Apakah sama atau tidak ya, Bu ya? Oke, baik, nuhun Bu Ajeng. Ya, jadi social network analysis ini sebenarnya mungkin bahkan di satu sisi lebih gampang ya daripada tools statistik lainnya, karena di social network analysis ini biasanya kita tidak perlu memastikan asumsi dan lain sebagainya. Tapi perbedaannya ada di sini. Kalau misalnya tool statistik itu kan biasanya memprediksi sesuatu. Misalnya sampel untuk mewakili populasi. Sedangkan kalau social network analysis ini lebih digunakan untuk memetakan interaksi yang kompleks. Jadi tentang keterhubungan satu entitas dengan entitas lain gitu. Jadi memang yang diteliti itu biasanya adalah jaringan pertemanan, bagaimana seseorang memiliki hubungan dengan orang lain, bagaimana penularan COVID, mungkin ya bagaimana seseorang ditularkan virus COVID oleh orang lain, kemudian bisa jadi bagaimana struktur ekspor-impor yang ada di dunia, bagaimana struktur hubungan diplomatik, dan lain sebagainya, itu bisa sekali. Jadi memang ini pendekatan yang berbeda dan membutuhkan data input yang berbeda pula. Kalau statistik, ya data inputnya biasanya butuhnya yang terstruktur seperti itu ya, yang ada kolom-kolomnya biasanya. Tapi kalau social network analysis ini
tidak menutup kemungkinan kita bisa memetakan hubungan dari data berbentuk teks. Data berbentuk apa saja bisa kita modelkan menjadi network analysis. Dan struktur input datanya seperti yang tadi, kita butuh data node list dan edge list. Udah seperti itu saja. Jadi pendekatannya memang sedikit berbeda, tujuannya sedikit berbeda, kemudian juga insight yang diberikan juga berbeda. Tapi itu sangat menarik jika kita bisa menggabungkan antara ilmu statistik dengan social network analysis. Social network analysis ini setengah kualitatif, setengah kuantitatif. Gitu. Iya, oke. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Mudah-mudahan puas ya Bu Ajeng atas jawaban dari Bu Dian. Selanjutnya ini ada dari Pak Dwi Fitrizal. Aduh, banyak ini ya, agak panjang Ibu, saya bacakan. Ya, selamat pagi. Saat ini ruang media sosial sudah terbuka selebar-lebarnya tanpa batas. Dan istilah ini jari jemarimu adalah sumber bencana untuk dirimu. Atau jari jemarimu adalah harimaumu. Bukan lagi mulut adalah harimaumu, tapi jari jemarimu adalah harimaumu. Menjadi relevan katanya. Pertanyaannya menurut kakak, dipanggil kakak Ibu Dian ya, bagaimana untuk kalangan milenial supaya tidak terjaring tersangkut kepada UU ITE, karena saat ini sangat gampang orang saling melapor satu sama lain jika memiliki pendapat yang saling berbeda. Mungkin ini agak keluar dari konteks, tapi berhubungan sama media sosial, Ibu mangga. Baik, hatur nuhun Pak Dwi Fitrizal. Ya, betul sekali. Sekarang sudah marak ya UU ITE, nge-tweet sedikit bisa dilaporkan gitu ya kalau menyinggung. Nah, itu dia sebenarnya. Sebenarnya media sosial ini media yang sangat baik ya, Bu Putri ya, untuk menyebarkan informasi, untuk saling mendapatkan informasi-informasi terkini, sangat baik juga untuk mempromosikan produk. Tapi sepertinya nih kondisi masyarakat kita yang memang belum siap. Jadi masyarakat kita ini masih sering menyalahgunakan media sosial, lebih menggunakan media sosial malah untuk saling hina satu sama lain. Jadi ini lebih ke etika dari netizen ini memang perlu diperbaiki sepertinya ya, Bu Putri ya. Nah, ini dia yang saya sangat ingin himbau, terutama ke mahasiswa gitu, terutama ke siswa sekolah dasar, SMP, SMA, hati-hati menggunakan media sosial karena sekali kita nge-tweet sesuatu atau mengupload sesuatu, itu jejak digital tidak akan bisa dihapus. Seperti itu. Sekarang perusahaan-perusahaan itu men-track media sosial kita dalam memutuskan kita itu layak atau tidak dijadikan pegawainya. Seperti itu. Jadi memang seperti saya kemarin, saya iseng-iseng tidak pakai codingan gitu kan, memetakan tentang jaringan following followers di Instagram saya. Seperti itu. Jadi saya bisa melihat bahwasanya oh ini di bagian kanan atas itu adalah mayoritas didominasi oleh mahasiswa saya, kemudian rekan kerja saya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi dengan gampangnya kita bisa memetakan saya itu siapa. Ketika saya terhubung dengan banyak dosen, berarti saya ya tidak jauh-jauh dari peran dosen. Ketika saya tidak jauh dari akun-akun pebisnis, maka ya seharusnya saya adalah seorang pebisnis juga. Gitu. Ketika saya dikelilingi oleh followers yang adalah politikus, seharusnya saya juga adalah orang politik. Seperti itu. Nah, disinilah berbahayanya apabila ditemukan seseorang ternyata profil media sosialnya jelek. Mereka misalnya terhubung dengan akun-akun yang suka nge-tweet tentang hal-hal terkait yang negatif, misalnya pornografi, tentang pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Ini dengan sangat gampang bisa terdeteksi, Bu Putri. Dan secara tidak langsung, itu mengimplikasikan bahwasannya kita juga merupakan sedikit banyak sama seperti itu. Gitu. Karena siapa kita kan ditentukan oleh lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Dengan gampangnya data kita diambil, untuk dipetakan, itu merupakan satu opportunity bagi kita yang memang baik-baik dan satu tantangan buat memang orang-orang yang memiliki profil media sosial yang jelek. Begitu juga
juga dengan masalah jempol, suka nge-tweet yang enggak gitu ya. Itu juga dengan gampang bisa kita ambil datanya dan kita bisa menjaring siapapun itu. Walaupun kita ganti username, Bu Putri, ternyata kita punya ID dan ID itu tidak berubah seperti itu. Jadi sebagaimanapun kita ngakalin perusahaan supaya tidak terdeteksi sebagai yang nge-tweet itu, ternyata di balik itu kita punya ID dan ID itu tidak berubah. Seperti itu, Bu Putri. Jadi memang saya sangat selalu apabila dengan adik-adik SMA, kemudian kepada mahasiswa, hati-hati dalam bermedia sosial, itu sangat penting untuk disampaikan. Dan semoga UU ITE ini ya bisa memperbaiki kondisi kita saat ini. Nah ini, oke. Ada yang ngechat lagi, Bu Putri? Enggak. Ya, ada lagi pertanyaan tambahan dari Bu Fitriza Dwi katanya, tambahan pendapat, bagaimana pendapat kakak dengan TikTok yang sangat berkembang saat ini, apakah bisa menjadi ancaman atau tidak? Oke, Pak Dwi. Ya, Pak ya, TikTok ini sekarang sedang hype-hype-nya gitu. Tapi saya memandang ada dua sisi nih. Ada sisi negatif. Sisi negatif itu adalah anak-anak yang tidak terkontrol main TikTok-nya gitu. Di mana-mana TikTok gitu ya. Kadang-kadang malah melakukan gerakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Tapi di sisi lain, saya juga salut dengan teknologi TikTok ini karena TikTok ini mampu digunakan sebagai media promosi yang cukup canggih sebenarnya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar sudah mencantumkan akun TikTok-nya di dalam web page atau Instagram page, itu sudah ada. Dan mereka sangat populer menggunakan TikTok untuk menyebarkan informasi tentang produk-produk terbaru. Dan itu dengan lebih mudah dapat diterima oleh netizen sebenarnya, karena dalam bentuk yang lucu gitu ya, atau video singkat. Nah, tapi ya itu, saya menurut pendapat pribadi saya ya, kalau ini ya, bagi orang-orang yang sudah berusia cukup, TikTok ini merupakan suatu peluang. Tapi untuk anak-anak yang di bawah umur dan belum tahu sebenarnya fungsi bermedia sosial, fungsi TikTok itu apa, dan tidak terkontrol, itu merupakan salah satu pertanda buruk seperti itu, Bu Putri, karena saya sangat melihat anak-anak yang hobinya TikTok tapi malah lalai dalam sekolah gitu. Jadi memang menurut saya TikTok itu harus dibatasi ya usianya, Bu Putri. Jadi tidak boleh semua usia menggunakannya. Anak-anak belum tahu fungsi dari TikTok seperti itu. Terima kasih, Bu Putri. Iya, ini juga ada bukan pertanyaan tapi dari Muhammad Irfan Hadi yang mengatakan kalau berarti di sini pepatah berteman dengan tukang parfum akan membuat semakin wangi. Jadi dengan penjelasan dari Bu Dian di sosial media ini memperjelas kalau memang pepatah itu betul ya Bu ya. Betul sekali. Betul sekali, apabila kita terlibat dalam suatu jaringan yang jelek, ya kita juga bakal jelek gitu. Karena kalau kita sejatinya orang baik, kita tidak, kan bermedia sosial itu preferential attachment ya, yang tadi ya Bu Putri. Jadi kita pasti mengikuti seseorang karena alasan tertentu, baik itu sepemikiran dengan kita, baik itu beliau populer, kita tertarik dengan kualitasnya dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita tiba-tiba memfollow orang secara random, loh kok saya nge-follow dia, itu nggak mungkin seperti itu. Jadi memang sangat tepat sekali istilah bahwasanya berteman dengan tukang parfum akan membuat semakin wangi di media sosial itu. Itu terjadi karena saya memutuskan seperti itu. Terima kasih, Bu Putri. Iya. Mungkin ada nggak sih Bu tips sama trik kalau misalnya kita sebagai pemula nih ya ingin menggunakan SNE ini sebagai salah satu tools untuk penelitian kita, ada nggak apa yang Ibu sarankan untuk kita sebagai orang yang memang masih belum paham tentang pendekatan penggunaan tools ini untuk penelitian selanjutnya gitu Bu? Oke, baik Bu Putri, terima kasih. Memang sih social network analysis ini
baru populer belakangan ini. Sebenarnya ilmu social network analysis ini udah ada sejak zaman dulu kala ya, 1980 atau bahkan awal 1900-an gitu. Sudah ada sejak lama, tapi karena dulu itu kita sulit mendapatkan datanya. Karena kita bayangin untuk membuat jejaring sosial pertemanan, kita harus nanya, kamu temannya siapa gitu, kamu temannya siapa. Kemudian baru kita bisa modelkan datanya dan masukkan ke dalam tools-nya dan membentuk jejaring sosialnya. Tapi kan sekarang mengambil data lebih mudah, sudah ada media sosial, sudah ada data lainnya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan lebih mudah saat ini dengan pendekatan social network analysis ini. Nah, tips and triknya biasanya nih, social network analysis ini sebenarnya konsepnya tidak terlalu rumit ya Bapak dan Ibu, bisa dipahami dengan mudah asalkan kita belajar. Untuk referensi buku bacaan juga saya dan Pak Andri sudah mengeluarkan buku social network analysis, gitu. Mudah-mudahan ntar lagi keluar di labnya di perpustakaannya Telkom University. Mungkin nanti bisa dilihat di sana kalau sudah offline. Kemudian juga di dalam buku tersebut sebenarnya informasinya yang dimuat itu adalah sejarah jejaring sosial dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bagaimana sih ceritanya jejaring sosial bisa heboh sekarang ini gitu. Kemudian prinsip-prinsip yang mendasarinya, ternyata social network analysis ini prinsip dasarnya adalah ilmu teori graf di matematika. Jadi bukan ilmu sosial, tapi lebih ke ilmu matematika. Nah, ilmu matematika ini diterapkan dalam kondisi sosial yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapatlah yang namanya metode social network analysis. Nah, ada beberapa metrik yang biasanya dianalisis di sini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin meneliti tentang social network analysis, beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ini seperti ini. Bagaimana hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya? Misalnya, nggak usah berpikiran yang terlalu luas. Misalnya kayak jaringan pertemanan di kantor gitu, di human resource misalnya kan. Bagaimana seorang karyawan itu terlibat dengan karyawan yang lain gitu. Apakah mereka mengelompok? Apakah ada geng-gengan di sini? Siapakah orang yang jadi orang penengahnya? Nah, itu bisa dianalisis. Pokoknya social network analysis ini biasanya kita gunakan untuk melihat struktur percakapan, struktur interaksi apapun itu bisa kita gunakan. Asalkan ada hubungannya, asalkan ada dua komponennya, yaitu siapa pelakunya dan apa jenis hubungannya, itu sudah bisa dimodelkan menjadi social network analysis. Tinggal nanti, kan ini adalah metode, tinggal nanti mau diterapkan ke ilmu yang mana nih, gitu. Metodenya general. Syaratnya hanya dua, ada entitas dan ada hubungan antar entitas tersebut. Udah, itu saja. Dan yang dianalisis itu bisa jadi adalah siapa orang terpenting, siapa entitas terpenting, kemudian bagaimana struktur komunitas di dalamnya, kemudian bisa jadi yang dianalisis adalah seperti yang tadi, perbedaan ideologi di dalam percakapan, bisa jadi adalah bagaimana informasi menyebar gitu. Kemudian bisa jadi juga siapa yang workload-nya terlalu besar gitu. Siapa yang menjadi perantara antara satu divisi dengan divisi lainnya, bisa jadi seperti itu. Jadi penerapannya sangat luas Bu Putri, ini ilmu yang general, ya tadi hanya perlu dua komponen, yaitu entitas dan hubungan antar entitas. Itu saja Bu Putri. Jadi boleh dikatakan kalau studi ini sebenarnya melihat behavior seseorang ya. Betul. Bisa menangkap emosi, opini ya, tingkah laku seperti itu ya. Preferensi seseorang tadi juga bisa dilihat ya dari menggunakan social network analysis ini. Nah, ini juga ada pertanyaan tambahan ternyata dari Pak Sunu, Ibu. Katanya, Bu Dian, selain teks yang bisa dianalisis dari SNE itu apa aja ya? Gitu. Oke. Terima kasih Pak Sunu. Iya, selain teks sebenarnya social network analysis ini lebih condong ke memetakan apa saja. Sebenarnya apa saja bisa dilakukan dengan social network analysis yang tadi ya. Bisa jadi
data yang sudah terstruktur. Misalnya kalau data terstruktur, saya pernah memodelkan social network analysis dari data transaksi perbankan. Jadi ada data bank dan bank lainnya dan aktivitas transaksi yang terjadi antara bank tersebut. Itu bisa dijadikan social network analysis. Asalkan ada bank dan ada jenis interaksinya. Kemudian itu data yang terstruktur. Atau data media sosial seperti yang tadi kita ambil datanya, siapa di-mention oleh siapa, siapa di-follow oleh siapa, itu bisa dijadikan social network analysis. Atau misalnya jaringan transportasi udara, saya juga pernah tesis saya. Pada saat itu saya memetakan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Medan itu berapa kali penerbangan, dan ke bandara-bandara lainnya berapa kali penerbangan. Itu bisa dimodelkan menjadi suatu network. Kemudian bisa jadi sumber datanya adalah data transportasi publik lainnya, misalnya transportasi perusahaan deh, misalnya distribusi dari satu titik ke titik lainnya. Itu bisa jadi. Jadi pokoknya yang dibutuhkan di dalam datasetnya itu hanya titik sumber, titik target, kemudian hubungan antara dua titik tersebut, seperti itu. Selanjutnya itu merupakan biasanya kita baca-baca jurnal tentang penelitian-penelitian apa yang relevan. Biasanya yang paling menjadi tantangan sebenarnya adalah biasanya kita tuh punya ide riset, tapi datanya tidak tersedia. Nah, itu dia yang menjadi tantangan. Jadi model data apa saja bisa, Pak Sunu, untuk dimodelkan menjadi social network analysis, asalkan ada tipe hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Seperti itu. Oke, baik. Ternyata semakin ramai ini pertanyaannya, Ibu. Ini dari Pak Muhammad Irfan Hadi yang menanyakan, kemudian menyambung pertanyaan dari Pak Sunu, untuk analisis FNE selain teks seperti audio ataupun visual seperti video, apakah dapat dilakukan? Enggak. Oke, Pak Hadi, itu sangat mungkin untuk dilakukan, tapi biasanya komputasinya lebih kompleks, misalnya untuk video gitu ya. Misalnya di video seorang influencer itu menyebutkan nama apa saja, misalnya seperti itu bisa dilakukan untuk memodelkan SNA-nya. Tapi kita harus mencari cara bagaimana kita mampu mengekstrak percakapannya. Tentu saja kita tidak bisa memasukkan file video ke dalam analisis sosial network analysis kita gitu. Kita harus mengubah video tersebut ke dalam bentuk teks, kemudian teks ke dalam bentuk edgelist, seperti yang ada di penelitian saya yang tadi, yang ada tabel 2 itu, ada source, ada target. Nah, itu dia. Jadi semuanya itu bisa melalui video apapun itu, tapi hanya saja kita harus mencari cara bagaimana mengekstrak informasi yang kita inginkan di dalam video, kemudian menjadikannya dalam bentuk yang bisa dibaca. Kemudian setelah membentuk sesuai dengan bentuk yang bisa dibaca, kita baru memasukkan ke dalam tabel sesuai dengan kebutuhan format social network analysis itu. Gitu. Oke, Bu. Nah, berarti nyambung Ibu pertanyaannya lagi. Kalau tadi dibilang harus dilakukan ekstrak data terhadap data yang dapat dari sosial media. Sebenarnya sulit nggak Bu untuk mengekstrak data tersebut dan dimasukkan ke dalam tools SNA ini, dan se-effort apa? Karena tadi kan Ibu bilang salah satu tantangannya adalah komputasi yang besar kalau dengan data yang besar ya Bu ya. Ya, enggak, Bu Dian gimana? Sebenarnya kalau mengkonvert dari video ke teks itu sudah ada dengan speech to text, sudah banyak layanannya. Tinggal kita putar videonya, kemudian dia akan secara otomatis menulis apa yang dibicarakan di dalam video tersebut dalam bentuk teks. Tapi ya namanya alat otomatis seperti itu pasti ada salah ketiknya gitu ya Bu ya. Ya ada kekurangannya ya Bu. Typing gitu. Nah, seperti itu sebenarnya tantangannya. Tapi untuk melakukan itu sangat mungkin terjadi dan masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Kalau hanya mengkonvert video menjadi teks itu merupakan pekerjaan yang tidak terlalu sulit, Bu Putri. Yang lebih sulit itu
adalah menangani data kalau videonya udah 1000 video, kalau udah 1.000.000 video gitu. Bahkan tidak jarang ya Bapak dan Ibu, biasanya kan kita membuat tabel itu melalui Microsoft Excel gitu. Microsoft Excel itu kolomnya itu mentok di 1 juta sekian gitu. Sedangkan yang tadi kita followers aja ada 68 juta seperti itu. Nah, komputasi di sana tuh yang cukup berat sebenarnya, sehingga kadang juga kita sudah tidak bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membuat tabel itu, sehingga harus menggunakan bahasa pemrograman. Karena saya pernah coba itu menggunakan Microsoft Excel sampai dengan 1 juta sekian baris, itu laptopnya udah hilang timbul kayak gitu layarnya, Bu. Jadi memang memorinya udah ini nge-lag langsung. Size data ini sih yang sebenarnya memang sangat berpengaruh terhadap kompleksitas. Karena namanya juga big data pasti big ya Bu Putri ya. Kalau kecil namanya bukan big data. Ya, betul. Oke, sip Bu. Menarik sekali ya Bu ya, apa namanya tentang SNE ini. Mudah-mudahan banyak ke depannya yang mengambil studi tentang pendekatan dari SNE dan dapat menambahkan insight kita ya tentang bagaimana pendekatan menggunakan pengolahan data yang baik itu seperti apa. Gitu. Apakah Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan kepada Bu Dian? Mangga, dipersilakan. Mau langsung juga tidak apa-apa. Mangga. Cukup, Bu. Oh, cukup. Baik, kalau cukup, satu pertanyaan tutupan dari saya, nggak apa-apa ya, Budian banyak pertanyaan, jadi moderatornya jadi yang banyak bertanya. Karena memang menurut saya ini menarik sekali bahasannya, dan kalau bahasa dosen saya ini adalah penelitian kekinian, katanya seperti itu ya, Budian ya. Ya, jadi menurut Budian, apakah tadi karena dibilangnya banyak noise segala macam, ada hoax, kan kita nggak tahu ya sebenarnya ada meskipun ada tools yang bisa melihat apakah memang tweet itu ada botnya, apa siapapun yang mengerjakannya gitu ya, atau orang yang tidak valid datanya. Apakah dengan data sebesar itu, dengan big data sebesar itu, dan tadi ada kemungkinan ada beritanya hoax atau ada siapapun yang memanipulasi data ya yang ada di tweet itu, menurut Ibu seberapa valid sih SNE ini untuk bisa digunakan sebagai pendekatan penelitian yang terbaru? Gitu Bu Dian. Terima kasih Bu Putri. Ya, betul sekali. SNE ini sedikit berbeda ya. Kalau statistik kita bisa tahu akurasinya gitu ya Bu ya. Validitas kita tahu semuanya. Nah, tapi kalau social network analysis ini tidak ada pengukuran validitas yang sedemikian rupa. Yang bisa kita lihat adalah seberapa bersih data kita. Gitu. Kalau misalnya kita sudah bisa memastikan bahwasanya kita sudah mengeksklude bot, kemudian mengeksklude akun-akun yang tidak relevan, nah itu pastinya sangat valid seperti itu. Jadi untuk urusan validitas ini biasanya kita menggunakan expert judgment, dan kemudian juga kita akan menuliskan batasan-batasan penelitiannya seperti tidak mengeksklude bot dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu tergantung dengan tujuan penelitiannya juga. Kalau memang penelitiannya itu ingin menangkap kondisi yang sebenarnya dengan segala bot yang ada di dalamnya, ya data dengan bot itu sudah valid seperti itu. Jadi tergantung lagi apa yang kita inginkan sebenarnya dari social network analysis ini. Dan biasanya sudah ada solusinya. Tergantung bagaimana effort kita. Siap, kalau gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi. Mudah-mudahan jawabannya dari Bu Dian memuaskan ya Bapak Ibu, dan dapat insight. Memang menarik sekali nih materi yang disampaikan oleh Bu Dian. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membuat resume tadi dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Dian. Ya, yang pertama nanti boleh dikoreksi kalau saya salah ya Bu Dian ya, punten.
berarti media sosial memang masif banget perkembangannya ya Bu ya. Jadi sebenarnya media sosial ini merupakan platform yang bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan riset-riset yang terbaru, betul ya Bu Dian ya. Terus kenapa bisa dijadikan sebagai sumber informasi sebagai dasar penelitian, karena tadi orang tuh pengen tahu banget tentang apa, up to date terhadap berita, dia juga pengen share opini. Jadi inti dari kita bisa menangkap behavior yang terjadi di dalam sosial media, dan itu juga penting gitu ya, karena dulu misalkan kalau kita mau melakukan penelitian itu harus berdasarkan survei, harus satu-satu ke orangnya. Sekarang kita bisa nge-grab data langsung dari platform sosial media dan kita konversikan menjadi data yang kita anggap bisa valid gitu ya. Menarik juga tentang penelitian yang dilakukan sama Budian dan tim tentang polarisasi percakapan politik, gimana echo chamber itu bisa berdampak dalam situasi politik kita. Ini menarik sekali Budian. Dan tadi yang saya tangkap tantangannya tadi memang data itu kan besar ya. Pada saat kita harus menyatakan itu valid, kita tuh butuh memang effort yang besar dan tantangan komputasi yang besar kalau kita menggunakan data yang raw data yang besar gitu. Tapi balik lagi, tools ini juga tadi menurut Budian memang reliable ya, valid untuk kita gunakan untuk penelitian-penelitian tentang yang kekinian seperti itu ya Budian. Begitu conclusion dari saya. Terima kasih atur nuhun Budian, menarik sekali bahasan kita hari ini. Sebelum kita akhiri seminar, saya ingin mengingatkan bahwa nanti jam 1 siang akan ada SOT atau SOL selanjutan, yaitu acara bedah buku yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Deden Syarif Hidayatullah dengan judul bukunya Peran Media dalam Pendidikan Keluarga Samara. Nanti kita tunggu lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak yang di acara bedah buku selanjutnya. Baik, akhir kata saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan teknis maupun non teknis di dalam acara seminar online ini. Atur nuhun, sampai bertemu di jam 1 siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih dan bapak-bapak, ibu-ibu. Atur nuhun. Bapak dan Ibu peserta dan panitia. Dian. Atur nuhun Bu Dian. Atur nuhun Pak Sunu, Pak Dwi. Pak Dwi, atur nuhun. Kak Putri. Nuhun. Putri boleh izin live ya? Mangga Bu Dian, atur nuhun ya Bu Dian. Ya. Bu Putri. Pak Nizar, atur nuhun Pak Nizar. Baik Ibu, sama-sama. Pak Haris juga, atur nuhun. Ya Pak Haris, atur nuhun Pak Haris. Ibu Dian, mangga. Ya.